Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rudini. Saya mahasiswa PPG UIN Siber Syah Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktik mengajar dengan materi hidup lapang dengan berbagi pada submateri infak dan sedekah. Semoga tugas ini memenuhi apa-apa yang menjadi kebutuhan selama ujian kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita bersyukur kepada Allah masih bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, Bapak mau menanyakan kabarnya. Bagaimanakah kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Semoga dengan ucapan hamdalah tadi kita benar-benar diberikan kesehatan. Selanjutnya, silakan diperiksa meja dan kursinya untuk menandakan kesiapan belajar. Coba perhatikan. Baik, selanjutnya, jika kita sudah siap belajar, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Kita mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu anak-anak silakan berdiri semuanya. Ya, sudah hafalkan lagunya? Sudah. Oke, Fardini play ya. Lebih semangat, kita tepuk SHS kelas 5. Aduh, masih inget gak? Coba tepuk kelas 5. Kami sehat, kami hebat, kami sehat. Masya Allah. Baiklah, Fardini mau tanya, tadi sudah semangat tepuk. Coba, ada yang gak hadir nggak hari ini? Tidak ada, hadir semua. Iya, alhamdulillah. Semoga sampai seterusnya kita diberikan kesehatan sehingga bisa rajin datang ke sekolah untuk belajar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, minggu lalu kita telah belajar tentang zakat. Hari ini kita akan belajar tentang kelanjutan materi hidup lapang dengan berbagi, yaitu materi infak dan sedekah. Jadi hubungan materi lalu yaitu zakat dengan sekarang infak dan sedekah
adalah sama-sama tentang bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain dan diatur dalam ajaran Islam. Semoga kita bisa mengamalkannya sehingga kita bisa menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah yang senang berbagi dengan sesama. Baiklah, selanjutnya kita memulai pelajaran dengan menguji kemampuan awal dulu. Pak Rudini sudah memberikan link pada grup, itu adalah link soal. Jadi silakan di grupnya diklik linknya, lalu isi identitas dengan nama lengkap dan kerjakan soalnya. Silakan bisa dimulai sekarang. Kerjakan dengan baik dan jangan gelisah. Namanya juga tes kemampuan awal untuk menguji seberapa tahu kita tentang infak dan sedekah. Oh, muncul ya mas? Waduh. Baik, setelah kita mengerjakan tes kemampuan awal tadi untuk menguji kemampuan kita, sekarang Pak Rudini akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami dalil Al-Quran dan hadis tentang infak dan sedekah. Lalu peserta didik mampu menjelaskan makna infak dan sedekah. Yang ketiga, mampu menganalisis perbedaan infak dan sedekah. Dan yang keempat, mampu mempraktekkan, tahu praktek antara infak dan sedekah. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, kita akan melaksanakan langkah-langkah pembelajaran seperti satu, anak-anak akan diarahkan mengenal masalah pada materi ini, apa masalahnya. Lalu kemudian anak-anak ketika sudah tahu masalahnya akan dibagi kelompok. Nanti di dalam kelompok itu anak-anak kemudian akan berdiskusi satu sama lain, membicarakan masalah atau materi yang menjadi pembahasan kita hari ini. Kemudian setelahnya hasil diskusi itu dipersiapkan untuk dipresentasikan. Nanti dicatat dalam bentuk resumen kelompok ya, resumen kelompok. Lalu yang terakhir, anak-anak per kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan juru bicaranya masing-masing. Begitu. Dari langkah-langkah tersebut atau kegiatan yang akan kita kerjakan, Pak Rudini akan melaksanakan penilaian, yaitu berupa pertama, penilaian sikap dan psikomotor yang Pak Rudini perhatikan semasa kalian berdiskusi di dalam kelompok. Lalu yang kedua adalah tes hasil ujian yang dihasilkan dari ujian sumatif atau 10 soal tes di akhir pembelajaran yang kita laksanakan dalam bentuk kita memahami alur dan teknik penilaian. Pak Rudini bagi kelompok nih. Kelompoknya adalah kelompok 1 Aufa, Iib, Java, kelompok 2 Dimas, Valia, Rehan, Aska, dan kelompok 3 Farhan, Riana, Kevin, dan Bunga. Sekarang silakan duduk per kelompoknya seperti biasanya kita diskusi. Silakan dibuat. Gabungkan mejanya. Silakan sampai terbentuk kelompok 1. Yang tadi tuh saya, yang dibagi, ya. Siapa lagi tuh satunya tuh? Aska. Tuh ya, silakan. Iya, di belakang boleh. Silakan atur seperti biasa. Langkah ke sana. Ayo. Yang di tengah-tengah siapa nih kelompok? Iya, sini ayo. Tengah-tengah nih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dari melihat gambar dulu. Coba siapa yang mau menjelaskan gambar ini? Angkat tangannya. Oh iya, silakan Aufa. Ya, terus
Nih coba suaranya biar jelas. Kita menyisihkan uang jajan untuk kita kasih ke nenek-nenek tersebut. Oh iya, bagus. Tepuk tangan untuk Aufa. Iya. Jadi kalau ada nenek-nenek atau pengemis, kita berusaha sekuat tenaga berusaha untuk memberikan sebagian uang kita. Lalu gambar yang kedua. Nih, siapa gambar yang kedua? Angkat tangannya. Siapa? Oke, silakan. Gambar apa ini? Sebentar ya. Coba, ini pegang, kasihkan ininya. Gambar apa itu? Ini gambar kotak amal. Kita harus sedekah dan menyisakan uang kita untuk bersedekah atau infak ke dalam masjid. Masya Allah. Tepuk tangan untuk saudara. Setelah kita mengetahui permasalahan tadi, yaitu bahwa ketika kita melihat kotak amal, orang meminta-minta, kalau bisa dan kita punya rezeki lebih, kita berusaha untuk memberikan kepada mereka dan memasukkan ke kotak amal sebagai bentuk amal soleh kita masing-masing. Nah, selanjutnya untuk memperkuat pengetahuan kita tentang infak dan sedekah, Bapak putarkan videonya dan anak-anak sekalian memperhatikan dengan seksama karena ini yang akan menjadi bahan diskusi di dalam kelompok kita masing-masing. Mohon videonya sekarang Pak Rudini putarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya dan sehat juga dalam lindungan Allah. Amin. Kita bertemu lagi dengan Pak Rudini akan belajar hari ini tentang infak dan sedekah. Dasarnya adalah di Al-Quran surat Al-Imran ayat 92, bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Lalu yang berikutnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah dua dalil tentang infak dan sedekah. Lalu berikutnya kita bahas apa yang dimaksud dengan infak. Infak berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah, sedangkan infak dalam arti khusus adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dalam badan usaha untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umum. Sedangkan apakah kamu tahu apa itu sedekah? Sedekah berasal dari kata sodaqah yang artinya benar. Artinya orang yang bersedekah adalah orang yang imannya benar. Secara istilah, sedekah adalah penyerahan suatu benda atau non-benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridho Allah. Tapi tahukah kamu, sedekah pada dasarnya adalah sunnah, tetapi bisa menjadi haram apabila kita mengetahui orang yang kita sedekahi menggunakannya untuk maksiat.
Namun, sedekah juga bisa menjadi wajib loh apabila ada seseorang yang sangat membutuhkan seperti kelaparan sampai mengancam jiwanya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah memberikan bantuan ataupun sedekah kepadanya. Nah, sekarang pastinya kamu sudah tahu kan apa perbedaannya. Baiklah, sekarang perbedaan infak dan sedekah adalah infak itu biasanya berupa materi, benda atau harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang membutuhkan, umumnya untuk kepentingan umum seperti pembangunan sekolah, masjid, jembatan desa, dan sebagainya. Sedangkan sedekah tidak hanya berupa materi, benda atau harta, tapi juga dapat berupa bukan benda seperti tersenyum. Nah, sekarang bagaimana ya cara mempraktikkan infak dan sedekah? Ini adalah beberapa yang bisa disebutkan. Masih banyak contohnya untuk praktek infak dan sedekah. Di sini adalah yang pertama, menyisihkan uang jajan untuk dimasukkan ke kotak amal masjid. Yang kedua, senantiasa tersenyum bila bertemu teman atau guru. Dan yang ketiga, memberikan sebagian jajanan kita kepada teman yang tidak bisa jajan karena uangnya habis. Nah, itulah contoh kalau kita mau mempraktikkan infak dan sedekah. Mungkin masih banyak lagi ya. Baik, itu saja video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan banyak ilmu dan keberkahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana tadi nonton videonya? Asik tidak? Masya Allah, semoga materinya sampai ke pikiran kita dan menambah pengetahuan kita tentang infak dan sedekah. Tapi selanjutnya supaya lebih matang ilmunya, lebih matang pemahamannya, kita harus mendiskusikan materi yang tadi dan sedang kita pelajari. Nah, sekarang Pak Rudini ada 3 tugas nih yang sudah Pak Rudini siapkan. Ya, nanti silakan ketua kelompoknya maju ke depan mengambil tugasnya. Silakan mulai dari sekarang. Silakan ke depan ketua kelompoknya. Nih, ya. Yang ini silakan kamu tentang ini ya, ini tentang ini tentang ini ya. Silakan baca tugasnya, kerjakan, dan nanti kalau sudah selesai masing-masing kelompok melalui juru bicaranya mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan mulai dari sekarang. Gimana? Iya, ditulis nama kelompoknya, boleh buat nama kelompok apa gitu. Walaupun tadi 1, 2, 3 boleh, terserah. Nama kelompoknya apa? Misalkan Raden Wiralodra, misalkan Sunan Kalijaga. Iya, Sunan apa? Mau bebas, ini nggak diatur sama Bardini. Yang diatur itu kelompok 1, 2, dan 3 ya. Ketuanya? Iya, ketua. Boleh. Coba diskusikan, ngumpul dengan temannya. Iya, cara ininya diskusikan, kumpul dengan temannya ya. Iya. Diganjel bakal beli bisa. Jadi. Oh, kelompoknya udah kelompok 2. Berarti kelompok 2 aja tuh. Kelompok 1. Kelompok 1 aja udah kalau nggak tahu namanya. Ya. Yes. Majapahit si kerajaan. Oh ya, kelompok Majapahit. Coba sampai mana tugasnya, sudah selesai belum?
Mana? Yang belum ngerti mana coba? Ini maksudnya adalah infak itu dalam kehidupan sehari-hari apa saja contohnya, prakteknya tuh. Kan banyak tuh. Suami atau bapak, seorang ayah memberikan makanan untuk anak istrinya juga kan infak. Jadi gimana tuh kalimatnya dibuat? Iya. Kamu kan sedekah banyak banget tuh, dengan kita senyum. Terus apalagi tuh banyak lah. Membantu orang lain, membantu guru. Itu juga sedekah. Bawain apa gitu membantu guru. Ini mah ngaji sudah dibagi tugasnya, siapa yang baca Quran? Yang baca Quran. Yang enggak sih enggak, itu mah dramanya dia aja. Baca Quran aja. Kan kamu dalil kan? Terus yang baca arti siapa? Yang baca terakhir siapa tuh? Gitu sedekah. Nanti kamu berarti yang pegang ininya mik. Iya. Jadi biar semuanya kebagian tugas. Oke. Baik anak-anak, tugasnya bagaimana? Sudah selesai? Mana coba kalau sudah selesai boleh dikumpulkan dulu enggak? Ayo. Silakan, makasih. Wah, bagus ya. Luar biasa ini. Ini pekerjaannya ya, semoga saja yang nulis barengan gitu hasil diskusi ya. Ini tugas-tugasnya sudah Pak Rudini dapatkan. Masya Allah, tulisannya begitu indah sekali ya. Semoga bisa diperbaiki ke depannya ya. Masing-masing kelompok telah menyerahkan tugasnya dan Pak Rudini ingin memberikan tantangan. Silakan siapa yang mau menunjuk dulu? Oke, dia dulu. Ya, pintar. Tunjuk saja di mana? Yang mana? Yang tengah? Yang tengah. Baik. Siapa kelompok yang pertama presentasi ya? Masya Allah, dapatnya adalah kelompok Majapahit, kelompoknya sendiri. Kelompok sendiri bisa gitu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Aliando. Saya Valia Trilaili. Saya Dimas Seto. Rehan Febrianti. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya berempat. Apa itu infak? Infak berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah. Sedangkan infak dim arti khusus adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Sebutkan contoh infak minimal 3 dalam kehidupan sehari-hari. Menyisihkan uang jajan untuk dimasukkan ke kotak amal masjid. 2. Kepada keluarga memberikan makanan atau uang untuk satu keluarga. 3. Membantu ibu yang membersihkan rumah. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan apresiasi terlebih dahulu untuk kelompok yang pertama maju tadi. Tepuk tangannya. Ya. Semoga kelompok lainnya lebih bersemangat lagi untuk membaca hasil diskusinya supaya lebih jelas ya. Baik, selanjutnya silakan siapa yang mau memilih. Oke, Aufa, silakan. Mana? Yang mana? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Oke, kiri. Ini kelompok Prabu Siliwangi, kelompok sendiri. Silakan, maju. Ambil posisinya, awas, hati-hati ya. Kesandung. Kesandung kabel boleh saja, kesandung. Aduh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Zalwa Erliano. Saya Ibnu Rindasari. Saya Farhan Absyar. Kami akan membacakan apa itu sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako yang artinya benar. Artinya orang yang bersedekah adalah orang yang imannya benar. Secara istilah, sedekah adalah penyerahan suatu benda atau non-benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan contoh sedekah minimal 3 dalam kehidupan sehari-hari. 1. Senantiasa tersenyum. Bisa tersenyum bila tersenyum teman, bila bertemu teman atau guru. 2. Tersenyum
di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. 3. Membantu guru atau orang lain tanpa imbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus. Untuk kelompok selanjutnya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok tadi yang maju. Masya Allah, semoga makin bagus ya. Ini apalagi kelompok yang terakhir ini adalah membaca, nanti perintahnya adalah dalil Al-Quran. Semoga bacaannya bagus, dibaca baik-baik ya. Ini silakan kelompok gajah duduk. Gajah Mada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gajah Mada akan memperkenalkan diri. Dari sini dulu, atas nama siapa? Askainur Rahman. Saya atas nama Dafa Aditya. Ini saya Riana Rija. Dan ini Bunga Nur Nilam. sekarang saya akan membacakan surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Hadis Nabi Muhammad SAW. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tadi sudah mengikuti berbagai macam kegiatan sampai pada kegiatan kesimpulan, yaitu part ini akan menguraikan sedikit atau mempertegas tentang infak dan sedekah yang telah kita pelajari bersama tadi. Jadi infak itu pada kesimpulannya dan sedekah itu sejujurnya adalah sama, yaitu sama-sama membelanjakan harta di jalan Allah. Jadi dengan kita berinfak dan bersedekah sejatinya sama. Harta yang kita keluarkan itu insya Allah semata-mata mengharap ridha Allah dan akan dibalas sebagai bentuk amal kebaikan. Tapi antara infak dan sedekah ada bedanya. Kalau sedekah itu bisa juga ternyata bentuknya bukan uang atau benda atau harta atau barang. Bisa bentuknya adalah tenaga, bisa bentuknya adalah senyuman, sebagaimana tadi dalilnya sudah disampaikan oleh teman kita ketika presentasi, bahwa dengan senyum kita juga sudah termasuk bersedekah. Nah, dengan tenaga tadi kita membantu orang, menolong orang, insya Allah termasuk bentuk sedekah. Nah, kalau infak itu lebih khususnya kepada benda-benda, mau bentuknya uang, mau bentuknya barang yang bermanfaat atau yang semacamnya. Ya, kurang lebih prakteknya kita bisa saksikan banyak sekali. Kalau infak, misal kita sering masukin ke kotak amal tuh di masjid, atau celengan Jumat di sekolah ya, ada celengan Jumat kita masukin. Lalu juga ke fakir miskin yang minta-minta kita masukin. Itu bisa dikatakan infak, bisa dikatakan sedekah. Tetapi kalau yang lebih ke sedekahnya adalah misal kita bantu ibu memasak, bantu guru bawain barang-barang kalau mau ngajar di kelas, bantu guru ketika diminta untuk membelikan sesuatu, atau membantu ayah ketika sedang bekerja di tempat kerjanya. Atau juga kita senang nyapa guru, senyum,
nyapa teman, lalu salim, lalu berpelukan, itu semua adalah sedekah atau sedekah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senang bersedekah, karena itu semua bisa mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Setelah tadi mendengarkan kesimpulan, selanjutnya kita mengerjakan soal terakhir, yaitu soal post-test atau sumatif akhir pelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita tentang pelajaran yang telah kita ikuti bersama. Nah, soalnya ada 10, linknya sudah Bapak kirim di grup, tinggal diklik linknya, lalu muncul isi identitas nama lengkap, kemudian kerjakan soalnya dengan baik. Silakan mulai dari sekarang. Kerjakan dengan baik ya, supaya nilainya 100. Yang dapat nilai 100 dapat hadiah. Kerjakan sendiri. Tadi kita alhamdulillah telah mengerjakan soal post-test atau sumatif akhir pelajaran. Bagaimana soalnya? Bagus tidak? Maksudnya bagus itu mudah apa tidak? Apa iya ada yang dapat nilai 100? Masya Allah. Terus siapa lagi yang dapat nilai 80? Yang 90? Baik, sesuai janji Parudini, kalau ada yang dapat nilai 100, kita akan berikan hadiah. Tapi sayang nilai tertingginya adalah 80. Untuk itu, kalau kita sudah senang dalam mengerjakan soal ini, sekarang Parudini tanya, coba, bagaimana perasaannya ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Bahagia? Mau nggak belajar lagi dengan Parudini nanti? Oke, nah nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran hidup lapang dengan berbagi, yaitu subtemanya adalah tentang hadiah. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana dan apa banyaknya kegiatan yang kita lakukan. Masya Allah, alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah, sudah berlalu begitu saja. Dan pada ini sebelum menutup dengan doa, kita ada kalimat nih, dengan infak dan sedekah hidup dijamin tidak akan susah, malah akan berkah dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parudini akhiri, Parudini ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita tetap sehat dan manfaat, bahagia dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.